Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha 'alaina bi barakatihi wa nafa'atihi wa asrarihi fid dharain amin. Idzastabahat apabila samar. Idzastabahat apabila samar. Idzastabahat apabila samar asyhuru apa beberapa bulan. Idzastabahat apabila samar tidak jelas maksudnya. Asyhuru apa beberapa bulan. Bulan tidak jelas bagi siapa? Ala mahbusin, atas orang yang dipenjara. Karena dipenjara misalnya penjara bawah tanah misalnya, atau penjara yang tidak ada cahaya matahari sama sekali, sehingga pergantian hari itu nggak tahu dia, sehingga nggak bisa ngitung ya, nggak bisa ngitung. Wa nahwihi, dan sesamanya mahbus, orang yang di penjara, maka bagaimana? Itu artinya dia tidak tahu kapan bulan Ramadan ini, nggak tahu sama sekali. Misalnya di penjara lama sekali, gimana? Ijtihada, maka berijtihad, maka berusaha untuk mengira-ngira kapan kira-kira bulan Ramadan itu ya. Ijtihada maka berusaha atau mengerahkan kemampuan, ijtihada itu ya. Ijtihada maka berusaha atau mengerahkan kemampuan siapa orang, mahbus wa nahwihi, wujuban dengan wajib. Artinya karena dia tidak tahu, misalnya di penjara lama sekali dan dia nggak tahu kapan bulan Ramadan, ya dia harus berusaha dengan mengira-ngira kapan kira-kira waktu Ramadan, qasama dan puasa. Kalau dia menurut perkiraannya sudah bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani orang kecuali dengan batas kemampuannya. Kalau orang memang betul-betul tidak tahu bulan Ramadan kapan dan seterusnya, ya dia tetap wajib berusaha, tapi ya tetap wajib berusaha untuk tahu, dan hasil dari usahanya itu harus diamalkan. Konsekuensinya fa in istamarra, maka apabila terus berlangsung, maka apabila terus berlangsung al-iskalu, apa ketidakjelasan, misalnya lama sekali di penjara, fa in istamarra, maka apabila terus berlangsung al-iskalu, apa ketidakjelasan, awafaqa, atau menepati artinya pas gitu ya. Awafaqa, atau menepati atau pas apa ijtihad, hasil penelitiannya itu, hasil usahanya itu pas dengan kenyataan. Awafaqa, atau menepati apa ijtihad Ramadan kepada bulan Ramadan. Auma, atau menepati ma kepada bulan ba'dahu, sesudah Ramadan. Meleset, tapi melesetnya sesudah Ramadan. Jadi ada tiga hal ya. Pertama, kalau iskalnya, kalau ketidakjelasannya itu terus berlangsung bertahun-tahun, atau dia berusaha, itu kasus pertama. Kasus yang kedua, dia berusaha dan hasil ijtihadnya itu, hasil penelitiannya itu pas, puasanya itu pas dilakukan di bulan Ramadan, atau hasil usahanya itu, hasil penelitiannya itu jatuh pada bulan sesudah bulan Ramadan, bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah. Maka bagaimana? Sahha, maka sah apa puasanya. Sahha, maka sah apa puasanya.
Kalau yang terakhir ini meskipun tidak pas di bulan Ramadan tapi dihukumi bukan dihukumi ya, seperti puasa qadha jadinya kemudian. Ya tetap sah gitu, tetap sah. Tapi ini keliru ya. Wa in wafaqa itu. Jadi sesudah fa itu tidak ada waw ya. Wafaqa sesudah waw alif fa qaf. Waw yang kedua itu enggak ada. Wa in wafaqa sama dengan wafaqa yang pertama itu ya. Wa in wafaqa dan apabila ngepasi atau menepati apa ijtihad, hasil ijtihadnya itu kepada bulan qablahu sebelumnya Ramadan. Tapi kalau ternyata hasil ijtihadnya itu meleset, tapi melesetnya sebelum bulan Ramadan, misalnya dia menganggap hari ini sudah bulan Ramadan padahal masih Syawal, padahal masih Sya'ban misalnya, atau masih Rajab, atau menepati apa ijtihad kepada waktu qablahu sebelumnya Ramadan, lam yasihha maka tidak sah apa puasanya. Lam yasihha maka tidak sah apa puasanya. Karena apa? Karena belum masuk waktu wajib. Belum masuk waktu wajib. Ya sama dengan kita masih bulan Sya'ban, puasa Ramadan, ya enggak sah. Tapi kalau puasa Ramadannya bulan Syawal dan dia punya qadha misalnya, itu kan sah puasa Ramadannya. Walau qala sudah. Itu masalah orang yang tidak tahu waktu, maksudnya tidak punya kemampuan untuk memastikan datangnya bulan Ramadan. Kalau yang normal ya itu tadi yang sebelumnya ru'yatul hilal ya, melihat hilal. Kalau yang tidak normal, yang penting dia harus ijtihad, yang penting dia harus berusaha untuk mencari tahu waktu. Kalau enggak ada tanda-tanda apapun ya harus ya prediksi berarti. Walau qala sekarang masalah baru. Walau qala dan andaikan berkata siapa orang Lailatul Salasin pada malam tanggal 30. Walau qala dan andaikan berkata siapa orang Lailatul Salasin pada malam tanggal 30 min Ramadhana dari bulan Ramadan. Berkata apa? Ingkana jika ada apa qadan hari esok min Ramadhana ialah bulan Ramadan. Jadi malam tanggal 30 ya, malam tanggal 30 Ramadan. Dia malamnya itu dia bilang kalau besok Ramadan fa ana maka adapun saya shaimun ialah berpuasa. Fa ana maka adapun saya shaimun ialah puasa. Wa illa dan apabila tidak min Ramadan, kalau ternyata besok bukan bulan Ramadan tapi sudah Syawal, fa muftirun maka fa ana muftirun maka saya tidak berpuasa. Fa muftirun maka saya tidak muftirun ialah tidak berpuasa. Ternyata fakana maka ada apa qadan ternyata keesokan harinya itu min Ramadan ialah termasuk bulan Ramadan. Maka bagaimana sahha maka sah. Jadi sudah ada niat untuk, jadi niatnya ditaklik, niatnya digantungkan kalau besok tanggal 30 itu masih bulan Ramadan maka saya puasa, kalau tidak saya tidak puasa. Itu sah. Ya dengan niat-niat yang muktabar yang lain ya. Bi khilafima berbeda dengan kasus, berbeda dengan contoh. Lau qala andaikan berkata siapa orang, bi khilafima berbeda dengan contoh. Lau qala andaikan berkata siapa orang Lailatul Salasin pada malam tanggal 30 min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Berkata gimana? Idza kana apabila ada qadan apa hari esok min Ramadhana ialah bulan Ramadan. Jadi kayak kemarin malam Senin ya, malam Senin hari Ahad malam itu pada maghrib atau pada isya bilang in kana qadan min Ramadan fa ana shaim. Idza kana qadan min Ramadan fa ana shaim. Apabila ada qadan apa hari esok min Ramadan fa ana adapun saya shaimun ialah berpuasa. Wa illa dan apabila tidak min Ramadan fa muftirun maka akan fa ana muftir maka saya tidak berpuasa. Bagaimana lam yasihha maka tidak sah apa saumuhu puasanya orang yang berkata seperti ini di tanggal 30 Sya'ban. Sawaun ialah sama saja jazama adapun harus mantap siapa orang. Sawaun ialah sama saja jazama adapun harus mantap siapa orang bin niyati dengan niatnya, artinya niatnya memang
memang niat puasa tapi ditaklek, digantungkan idza kana itu aula atau tidak jazama. Nah, kenapa berbeda? Kenapa kalau berkata seperti tadi di tanggal 30 Ramadan itu sah, sementara kalau berkata seperti tadi di tanggal 30 Sya'ban tidak sah? Bedanya apa? Li'anal asla, karena sesungguhnya hukum asalnya. Li'anal asla, karena sesungguhnya hukum asal baqa'u Sya'bana ialah masih tetap bulan Sya'ban. Jadi ada kaidah fikih al aslu baqa'u makana ala makana ya. Hukum asal itu tetapnya keadaan seperti sebelumnya. Jadi karena dia mengatakan hal tadi sebelum masuk bulan Ramadan, yakni masih bulan Sya'ban, maka tetap dihukumi bulan Sya'ban sekalipun pada kenyataannya sudah bulan Ramadan. Sementara yang berkata seperti tadi di malam 30 Ramadan itu meskipun asal belum jelas masuk Syawal, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena hukum asal Ramadan itu masih ada kalau dia berkata di tanggal 30 bulan Ramadan. Wa in kana sekalipun ada apa qadan min Ramadana ialah termasuk bulan Ramadan hakikatan pada kenyataannya. Jadi yang dijadikan pertimbangan itu adalah kondisi asal. Kalau kondisi asalnya itu, kalau dia berkata seperti tadi di bulan Sya'ban, maka puasanya sekalipun kenyataannya besok bulan Ramadan, sekalipun kenyataannya hari Senin kemarin itu bulan Ramadan, nggak sah. Kenapa? Karena bulan hukum asal itu yang dimenangkan hukum asal, yaitu bulan Sya'ban tetap ada. Demikian pula ketika dia berkata pada tanggal 30 Ramadan, hukum asalnya tetap sah karena bulan Ramadan dianggap masih ada. Al-Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin ya, ini kitab karangan Habib Abdurrahman Masyhur ya. Sudah, yushtaratu disyaratkan, sekarang masalah lain. Yushtaratu disyaratkan antakuna apa harus ada ar-ru'yatu apa melihat hilal. Yushtaratu disyaratkan antakuna apa harus ada ar-ru'yatu apa melihat hilal, melihat bulan sabit, penanda awal bulan itu ba'dal ghurubi ialah sesudah terbenamnya matahari. Jadi makanya sidang isbat itu yang di Kementerian Agama itu baru dilakukan ba'da maghrib, ya kan? Kalau asar akhir itu persiapannya. Nah, ru'yah atau melihat hilal yang ada konsekuensi hukumnya itu yang dilakukan sesudah terbenamnya matahari. Fala athara maka tidak ada pengaruh ialah maujud atau tidak ada konsekuensi ialah maujud li ru'yatihi bagi melihat hilal naharon di siang hari. Ya seperti yang kemarin itu ya, kalau ada orang melihat hilal di siang hari, maka hilalnya itu bukan untuk malam sebelumnya tapi untuk malam sesudahnya. Falau ru'ya maka andaikan terlihat hilal yaumats salasin di hari atau di siang hari tanggal 30. Jadi hilal terlihat hari Senin. Bukan malam Seninnya ya. Hilal terlihat ba'da subuh atau siang zuhur atau asar Senin min Sya'ban dari bulan Sya'ban la numsiku maka tidak menahan, artinya kita tidak berpuasa sekalipun terlihat hilal pada tanggal 30. Jadi seandainya hilal itu terlihat tanggal 30 Sya'ban malam Senin ba'da maghrib Ahad malam ya, malam Senin Ahad malam itu ba'da maghrib atau ba'da isya sampai subuh di malam hari, kalau ada yang melihat hilal ketika itu maka hari Senin kemarin ini puasa. Tapi karena kemarin itu tidak ada yang melihat hilal pada waktu malam Senin tanggal 30 Sya'ban, akhirnya disempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan kita baru puasa hari Selasa. Walau ru'ya dan andaikan terlihat hilal yaumats salasin pada hari tanggal 30. Ada apa ini?
30 Ramadan itu loh, kalau di kalender nggak sampai 30 ini. Kalau 30 Ramadan itu 10 April ya, 10 April. Tapi di kalender NU itu menurut perkiraan di kalender NU itu 29 Ramadan itu kan tanggal 9 April. 29 Ramadan itu tanggal 9 April. Jadi malam Rabu, Selasa malam Rabu itu diperkirakan kita sudah bisa melihat hilal. Sehingga hari Rabunya tanggal 10 itu sudah masuk bulan Syawal. Nah, kalau ini dalam walau ru'iyah dan andaikan terlihat apa hilal yaum salasin pada tanggal 30 min Ramadan dari bulan Ramadan, misalnya tidak terlihat pada malam Rabu ya, tapi baru terlihat pada hari Rabunya, yaitu tanggal 30, la nuftiru, maka tidak berbuka siapa kita. Artinya bulan yang terlihat atau hilal yang terlihat di siang hari itu tidak punya dampak hukum apapun. Hilal itu baru punya dampak hukum kalau terlihat di malam hari. Sudah. Kemudian wala sabata, dan tidak tetap apa hilal. Wala sabata, dan tidak tetap apa hilal biru'yati sudah. Biru'yatin manamiyah ya. Gimana ya? Manamihi ya. Biru'yati manamihi, dengan mimpi tidurnya orang. Jadi hilal bulan baru itu, karena fikih itu hukum positif ya. Untuk menetapkan hukum fikih itu tidak bisa menggunakan jalur mimpi, tapi harus menggunakan jalur positif. Kalau Ramadan kalau penetapan awal bulan itu dengan melihat hilal. Kalau penetapan waktu sholat zuhur misalnya, itu dilihat matahari, apakah matahari sudah tergelincir atau tidak. Jadi tidak bisa menggunakan jalur spiritual, jalur mimpi. Ada cerita itu, ada beberapa versi ya. Ada yang kisah itu di mana, di Hadramut di Yaman. Ada versi yang lain lagi, ada beberapa versi. Jadi ada seorang qadhi, ada seorang hakim yang berwenang atas pengadilan agama ya. Kemudian di akhir Ramadan itu ada salah seorang soleh, ada seorang orang yang wali lah, orang yang kasyaf gitu ya, orang yang kasyaf. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi, dan dalam mimpi itu beliau bersabda bahwa besok itu sudah Syawal. Akhirnya orang ini datang ke qadhi tadi. Pak qadhi, saya bermimpi bertemu Nabi dan beliau mengatakan bahwa besok itu Syawal. Nah, terus pertanyaannya, kata qadhi tadi, apakah Anda melihat hilal? Tidak, karena jalurnya jalur mimpi. Akhirnya qadhi tadi tidak memutuskan bahwa besok adalah Syawal. Kenapa? Karena ya itu tadi, Syawal, awal bulan baru itu bisa ditetapkan kalau Syawal itu dengan ada 2 orang adil yang melihat hilal. Tanpa itu tidak bisa ditetapkan, atau dengan istikmal 30 hari atau dengan menyempurnakan 30 hari. Akhirnya orang soleh ini berdoa. Bukan berdoa siapa ya? Adobo gitu loh. Kalau memang saya benar bermimpi Nabi, maka engkau akan mendapatkan tola gitu, kira-kira gitu ya. Akhirnya qadhi ini betul masuk ke dalam tanah. Jadi masuk sampai hampir ke dadanya apa bagaimana gitu, cerita yang saya ingat, yang saya dengar. Terus qadhi tadi berdoa, ya Allah, jika syariatmu diperlakukan seperti ini, maka tidak akan ada yang ikut syariatmu, hanya keluar lagi. Qadhi ini keluar lagi. Artinya apa? Artinya kalau untuk urusan di dunia itu tetap syariat menjadi ukuran, fikih itu tetap menjadi ukuran.
Ya boleh jadi ada orang-orang khusus yang punya kasyaf, punya apa, tapi untuk hukum secara umum itu yang jadi standar adalah fikih, tetap ada apa? Syariat ya. Jadi tetap kalau dalam ada versi lain yang mengatakan begini. Jadi ketika orang soleh tadi melapor pada qadhi, dia mengatakan saya bermimpi Nabi, saya bertemu Nabi dalam mimpi mengatakan bahwa besok itu bahwa besok itu Lebaran, bahwa besok itu Syawal. Saksinya mana? Apakah kamu melihat ru'yah atau tidak, dan apa? Mana satu orang lagi yang melihat hilal bersama kamu? Kalau tidak ada, maka besok belum Syawal. Karena apa? Kamu kan ketemu dengan Nabi dalam keadaan tidur. Saya mendengar sabda Nabi itu dalam keadaan terjaga, dan beliau bersabda apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, artinya berhari rayalah karena melihat hilal. Ada hadisnya itu. Jadi ya intinya sama ya, intinya bahwa dalam urusan hukum, dalam urusan syariat itu nggak bisa dikalahkan dengan hal-hal semacam tadi, kecuali dalam hal-hal yang khusus sekali ya. Tapi kalau secara umum hal-hal semacam itu tidak bisa menjadi standar umum, intinya begitu. Hal-hal semacam tadi tidak bisa menjadi standar umum. Sudah. Karena itu di sini dikatakan contohnya ka'an qala, misalnya ada seperti harus berkata saksun siapa seseorang, misalnya ada orang bilang, ini sesungguhnya saya ra'aitu ialah melihat siapa saya an-nabiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidur, artinya bermimpi, lewat mimpi, dan itu hak ya. Qailan, padahal bersabda siapa beliau. Kalau dia jujur itu pasti benar. Beliau bersabda qadan, adapun hari esok min ramadhana ialah bulan Ramadan. Meskipun ada orang seperti itu, ada orang yang berkata seperti itu tadi, tapi tetap penetapan bulan baru itu tidak bisa didasarkan atas mimpi tadi. Karena ini urusan syariat, ini urusan fikih ya. Alasannya apa? Li'adami dhabtir ra'i. Karena tidak tidak dobitnya tidak dobit itu ingat ya. Li adami dhabtir ra'i, karena tidak adanya ingatnya orang yang bermimpi. Maksudnya begini, orang itu ketika mimpi itu kan alamnya berbeda dengan alam zahir seperti ini kan. Nah, kalau mimpi itu kondisinya tidak, maksudnya begini, tidak ada jaminan bahwa meskipun mimpi Nabi itu pasti benar kalau dia jujur, tapi boleh jadi dia yang salah ingat gitu ya. Orang yang bermimpi itu yang salah ingat. La lisyakki, itu bukan ta ya, tapi kaf. Jadi sesudah shin itu kaf langsung, nggak ada alifnya. La lisyakki gitu ya. Bukan karena meragukan firru'ya dalam mimpinya, bukan karena kita meragukan bahwa mimpi Nabi itu benar, bukan, tapi kita meragukan orang yang bermimpi itu betul-betul akurat dalam menyampaikan sabda Nabi yang melalui mimpi tadi. Ini dalam kitab Al-I'anah, I'anatul Talibin, syarah Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in. Jadi memang kalau untuk, dan bahkan begini ya, bahkan pada zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam itu sekalipun beliau menjadi qadhi, itu tetap beliau menghukumi sesuai dengan yang zahir, sesuai dengan yang kelihatan pada beliau. Karena dalam sebuah sabda yang maknanya itu, kalian bisa jadi pintar berargumentasi atau pintar membela diri ketika berada di hadapan pengadilanku. Tapi yang hakikat ya tetap, maksudnya begini, misalnya ada dua orang bersengketa ke hadapan Nabi, yang benar si A, sebetulnya yang melakukan salah itu si B misalnya. Yang benar yang benar itu A, yang salah itu B sebenarnya. Kemudian dua orang ini melapor pada Nabi.
Cuman kebetulan yang B ini pinter ngomong gitu ya. Pinter membela diri. Sehingga akhirnya karena pinter menyampaikan argumen dan semacamnya, akhirnya Nabi memutuskan bahwa yang benar adalah B. Nah, sekalipun secara zahir begitu, tapi hakikatnya tetap indallah, yang salah tetap B. Itu kata beliau dalam sebuah riwayat itu. Artinya memang hukum fikih, hukum di dunia itu berdasarkan kondisi zahir dari seseorang. Jadi keadilan sejati itu nanti di akhirat. Walaupun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan mekanisme peradilan dan mekanisme hukum itu berjalan, itu harus ya. Tapi tidak 100% keadilan di dunia itu. Sudah. Walau roja'a, dan andaikan menarik kembali ya. Walau roja'a, dan andaikan menarik kembali asyahidu, siapa seorang saksi. Ayil adlu, artinya saksi yang adil tentu saja ya, karena kalau yang tidak adil, yang fasik itu tidak diterima persaksiannya. Walau roja'a, dan andaikan menarik kembali asyahidu, siapa seorang saksi, ayil adlu artinya yang adil. Ba'da syuru'ihim, sesudah melaksanakannya manusia, orang-orang. Ba'da syuru'ihim, sesudah melaksanakannya orang-orang, fisaumi, pada puasa. Misalnya malam Senin kemarin misalnya, malam Senin kemarin tanggal 29 hari Ahad malam itu ada yang bersaksi sudah melihat hilal. Orangnya adil. Kan diterima kan? Diterima dan kemudian diputuskan oleh pemerintah bahwa hari Senin itu puasa Ramadan. Nah, ternyata ketika semua orang sudah puasa, saksi yang tadi bersaksi itu menarik kembali persaksiannya. Gimana hukumnya? Lam yajuz, maka tidak boleh. Lam yajuz, maka tidak boleh. Lahum, bagi nas, bagi orang-orang, al-fitru apa? Berbuka atau tidak berpuasa. Kalau sudah kadung puasa ya sudah. Sudah kadung. Li'anna syuru'a, karena sesungguhnya mulai melaksanakan. Li'anna syuru'a, karena sesungguhnya mulai melaksanakan fihi di dalam saum. Li'anna syuru'a, karena sungguhnya mulai melaksanakan fihi di dalam saum, bimanzilatil hukmi, ialah sama dengan kedudukannya keputusan. Bimanzilatil hukmi, ialah sama dengan kedudukannya keputusan hukum. Bimanzilatil hukmi, ialah sama dengan keputusan hukum, bisyahadati, dengan dasar persaksian. Kalau sudah diputuskan oleh hakim dalam hukum berdasarkan mekanisme persidangan yang baku ya sudah, nggak bisa dibatalkan. Apalagi misalnya ada orang bersaksi pembunuhan, sudah dibunuh orangnya, kan nggak bisa dihidupkan lagi orangnya itu. Oke, itu juga dalam kitab Al-I'anah, I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in. Sudah. Kemudian selanjutnya, la ra'ahu, andaikan melihathu kepada hilal. La ra'ahu, andaikan melihathu kepada hilal, siqatun, siapa orang terpercaya, orang adil. La ra'ahu, andaikan melihathu kepada hilal, siqatun, siapa orang terpercaya, orang yang memenuhi syarat sebetulnya sebagai saksi. Tapi walam yashhad, dan tidak bersaksi siapa siqah. Walam yashhad, dan tidak bersaksi siapa siqah inda hakimin, di hadapan hakim. Tapi dia tidak melaporkan hasil pantauannya itu, memantau hilal itu ya, tidak dilaporkan ke pihak berwenang, ke hakim. Atau aulam yakun, atau tidak ada fil baladi, ialah di satu negeri, hakimun, siapa hakim. Misalnya di tempat yang di mana ya, di tempat yang gak ada orang Islamnya, di mana ya, di Kutub Selatan misalnya. Di Kutub Selatan misalnya ada 10 orang ke sana pas Ramadan, ada yang melihat hilal, siqah yang melihat hilal, dan di situ nggak ada hakim. Aukana, atau ada biha, ialah di sana balad. Aukana, atau ada biha, ialah di sana baladun, hakimun, siapa hakim, atau ada hakimnya tapi walam yakbalhu, dan akan tapi tidak menerima siapa hakim hu, kepada siqah, tidak menerima kepada persaksian siqah itu. Walam yakbalhu, dan tidak menerima siapa hakim hu, kepada siqah. Gimana? Lazima, maka wajib, saumur ra'i, berpuasanya orang yang melihat tadi itu. Jadi
orang yang melihat hilal secara langsung itu wajib berpuasa. Kenapa? Karena dia melihat langsung. Sementara yang diperintahkan kan apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum, atau sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah atau berhari rayalah karena melihat hilal. Nah, kita ini mengikuti keputusan pemerintah yang mendapat laporan dari saksi yang menyaksikan langsung hilal itu secara langsung. Kalau ada orang kasusnya seperti ini, orang yang melihat langsung tapi tidak melapor, atau tidak ada hakim, atau melapor ke hakim tapi tidak diterima kesaksiannya, entah karena apa, dia orang yang melihat langsung hilal itu wajib berpuasa. Waman, dan wajib berpuasa juga man, lazima shaumuman, berpuasanya orang akhbarahu, yang memberitahu siapa siqahu kepada man, wa'taqada, dan meyakini siapa man sidqahu kepada kebenarannya siqah. Ada yang beda ya. Atau begini saja, waman, dan adapun siapa orang, ada orang lain yang tidak melihat, akhbarahu, ialah memberitahu siapa siqahu kepada man, ada orang lain yang diberitahu oleh orang terpercaya tadi bahwa dia sudah melihat hilal. Wa'taqada sidqahu, wa'taqada, dan meyakini siapa man sidqahu kepada kebenarannya siqah, dan dia percaya bahwa siqah itu menyampaikan apa adanya, memang dia sudah melihat hilal. Waman ayyakhudha, ialah harus mengambil siapa man biqaulihi, dengan perkataannya siqah, wa yasuma, dan berpuasa siapa man. Artinya yang wajib puasa itu bukan hanya orang terpercaya yang melihat langsung tadi, tapi juga orang lain yang diberitahu oleh siqah dan percaya pada omongannya. Wa'taqada sidqahu itu yakin ya. Artinya karena memang orangnya misalnya betul-betul hati-hati, warok dan seterusnya, maka tetangganya yang diberitahu itu percaya betul gitu. Fa in dhanna, maka apabila menduga, belum sampai yakin ya. Fa in dhanna, maka apabila menduga siapa man, fa in dhanna, maka apabila menduga siapa man sidqahu kepada benarnya siqah. Siqah ini orang terpercaya tadi itu. Fa in dhanna, maka jika menduga siapa man sidqahu kepada benarnya siqah, akan tetapi walam ya'taqidhu, dan tidak meyakini siapa manhu kepada sidqahu, walam ya'taqidhu, dan tidak meyakini siapa manhu kepada sidqahu, jaza, maka boleh lahu bagi man yang menduga tapi belum yakin. Jaza, maka boleh lahu bagi man apa as-shaumu, puasa, akan tetapi walam yalzamhu, dan tidak wajib apa shaumhu kepada man. Jadi wajib tidaknya itu mengikuti seberapa yakin dia. Kalau dia yakin maka wajib puasa, kalau masih dugaan maka tidak wajib puasa. Ini tentu saja dalam kasus yang masih misalnya tanggal 29 ya. Tapi kalau sudah 30 hari, misalnya Sya'ban sudah 30 hari seperti hari Selasa kemarin, itu ya wajib puasa karena sudah pasti. Masuknya itu sudah pasti. Sudah, itu dari kitab Ithafu Ahlil Islam. Oke. Kemudian selanjutnya wattihadul matla'i, dan adapun kemarin itu dijelaskan bahwa apabila hilal terlihat di satu tempat, maka tempat yang berdekatan dengannya, yang satu matla dengannya, itu juga wajib berpuasa. Satu matla itu apa? Wattihadul matla'i, dan adapun tunggal matla itu terbit ya, ai mahallut tulu, tempat terbit. Huwa ya ittihadul matla ayyakuna, ialah harus ada apa ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, wal kawakibih ya, bukan wal kawakibu, wal kawakibih, dan beberapa bintang,
wa tulu'uha, dan terbitnya syams wal kawakib, fil mahallaini, di dua tempat itu, khabar dari ayyakuna, fi waktin wahidin, ialah di waktu wahidin yang satu, di waktu yang sama. Misalnya Probolinggo sama Situbondo ya, itu kan waktu terbitnya bulan baru itu berbarengan, waktu terbitnya matahari, waktu terbenamnya matahari itu, kalaupun ada jeda sedikit sekali jedanya. Jadi maka Probolinggo dan Situbondo itu dianggap dihukumi satu matla, sehingga ketika ada orang melihat hilal di Probolinggo, maka orang Situbondo pun wajib untuk berpuasa. Falau safaro maka andaikan pergi siapa orang min mahalir ru'yah, dari tempat melihat hilal, ila mahallin, ke tempat lain, yukhalifuhu, yang berbeda mahallin hu kepada mahalir ru'yah, yukhalifu, yang berbeda mahallin hu kepada mahalir ru'yah, berbeda fil matla'i, dalam matla, dalam tempat terbitnya matahari dan hilal. Seperti misalnya ada orang malam Senin hasil sidang isbat kan tidak ada yang melihat hilal kan, malam Senin itu tidak ada yang melihat hilal. Nah kemudian di Indonesia dan diputuskan oleh Kementerian Agama. Nah kemudian ada orang yang pergi ke Arab Saudi. Di Arab Saudi kan hanya selisih 4 jam. Kemudian dia tiba di Arab Saudi hari Seninnya itu sudah puasa. Maka kalau dia statusnya tidak musafir ya, kalau dia sampai ke Arab Saudi niat mukim lebih dari 4 hari, maka dia wajib puasa di situ. Kenapa? Karena dia pergi ke tempat lain yang matlaknya beda dengan matlak Indonesia. Oh, kalau ini sebaliknya ini ya. Ini bepergian dari tempat yang asalnya melihat hilal, pergi ke tempat lain yang tidak melihat hilal. Walam yaro, dan tidak melihat ahluhu, siapa penduduknya mahallin. Walam yaro, dan tidak melihat ahluhu, siapa penduduknya mahallin, tidak melihat al-hilala, kepada hilal. Wafaqahum, maka mengikuti siapa orang, hum, kepada ahlahu. Wafaqahum, maka mengikuti siapa orang, hum, kepada ahlahu, fis shaumi, dalam berpuasa, akhir syahri, di akhir bulan. Jadi intinya itu orang mau pindah kemanapun ikut pada ketentuan hukum setempat gitu saja ya. Ikut pada ketentuan hukum setempat. Jadi tidak membawa hukum dari tempat asal, tidak. Jadi kalau misalnya pergi ke mana? Ke tempat yang jauh, yang beda matlak, yang beda terbitnya, maka ya mengikuti, ketika sudah sampai maka hukumnya mengikuti hukum setempat. Fayumsiku, maka menahan siapa orang, artinya dia berpuasa, ma'hum, beserta ahluhu, ma'hum, beserta ahlihi, nadban, dengan sunat, la wujuban, tidak wajib. Karena mungkin karena safarnya itu tadi ya. Wa ingkana, sekalipun ada siapa orang tadi, wa ingkana, sekalipun ada siapa orang tadi, muayyidan, ialah sudah berhari raya. Ya, ini misalnya perbedaan penentuan Syawal. Dia di Indonesia sudah terlihat hilal. Kemudian dia pergi ke negara lain, ke mana? Ke Saudi misalnya. Di Saudi hari itu belum hari raya, maka dia dianjurkan untuk tidak makan. Untuk tidak makan sekalipun dia sudah berhari raya, sekalipun dia sudah tidak puasa, karena sudah karena di ketika dia berangkat tadi dia sudah melihat ru'yah, dia sudah melihat hilal. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya orang, soro, ialah telah menjadi siapa orang, minhum, ialah termasuk bagian dari ahlihi. Jadi secara hukum dia mengikuti hukum Saudi kalau dia pergi ke sana. Wa kadza,
dan demikian juga lawasala andaikan sampai, wakada dan demikian juga lawasala andaikan sampai shaimun siapa orang berpuasa, wakada dan demikian juga lawasala andaikan sampai shaimun siapa orang berpuasa, lima halin sampai lima halin pada satu tempat, ahluhu yang adapun penduduknya mahallin muayyiduna ialah berhari raya, muayyiduna ialah berhari raya, maka bagaimana hukumnya? Fayuftiru maka berbuka, artinya ikut berhari raya siapa orang ma'hum beserta ahluhu, ma'hum beserta ahluhu. Kalau ternyata dia harinya kurang ya, misalnya dia gimana ya, ini nih misalnya, kalau menurut kalender yang di NU itu, di NU online itu kan, Ramadan tahun ini itu hanya 29 hari. Ya tentu saja ini pakai hisab ya, tapi hisab itu hanya bersifat membantu saja, tapi penentuan hukumnya itu harus dengan ru'yah, harus dengan melihat langsung. Nah kalau menurut kalender ini tanggal 9 April itu hari terakhir puasa, tanggal 10, tanggal 9 itu tanggal 29 Ramadan, 9 April. Tanggal 10 itu tanggal 1 Syawal. Kalau misalnya ada orang yang tanggal 28 malam tanggal 29 pergi ke Saudi misalnya ya. Ini pergi ke Saudi, kemudian sampai di Saudi ternyata di sana penduduknya sudah berhari raya, atau jangan ke Saudi ya, ke arah timur, kemana? Ke Hawaii misalnya, yang ke arah timur itu ya. Nah di sana penduduknya sudah berhari raya, sudah lebih dulu berhari raya. Maka bagaimana? Maka dia ikut juga berhari raya. Nah dia kan masih berpuasanya kan 28 hari, kan masih kurang 1 hari. Karena minimal puasa Ramadan itu kalau enggak 29 30. Jadi bulan Hijriyah itu kalau enggak 29 30. Sementara dia baru berpuasa 29 hari. Ya tetap ikut di sana, tetap ikut hari raya di sana, tidak berpuasa. Wa qadha dan mengqadai siapa? Orang. Wa qadha dan mengqadai siapa orang? Yauman kepada satu hari. Insoma apabila berpuasa siapa orang sama niatan wa ishrina kepada 8 wa ishrina dan 20 hari. Jadi kalau dia puasanya belum genap 29 hari minimal, artinya misalnya hanya 28 hari, maka yang sehari diqadai. Malam yarji selama belum kembali siapa? Selama tidak kembali siapa orang? Minhu dari mahallin. Malam yarji selama tidak kembali siapa orang? Minhu dari mahallin qabla tanawulihi. Sebelum makannya orang, artinya misalnya dia pergi dari Indonesia, di Indonesia tanggal 2 malam 29 pergi ke Hawaii, di Hawaii sudah berhari raya. Sebelum dia sempat makan-makan di Hawaii, dia kembali lagi ke Indonesia. Itu artinya qabla tanawulihi, sebelum bukanya orang muftiron, padahal bukan muftiron ya, muftiron, padahal berbuka. Bagaimana kalau dia sebelum kembali kalau dia nggak sempat berhari raya di Hawaii, ya lanjut puasa berarti itu. Wala yukhtassu dan tidak tertentu dari itu ketentuan, artinya hukum itu mengikuti pada lokasi di mana kita berada. Wala yukhtassu dan tidak terkhusus dari itu ketentuan bahwa hukum itu mengikuti lokasi di mana kita berada. Bisomi dengan puasa, artinya bukan hanya soal puasa saja ini, ketentuan ini bukan hanya soal puasa. Balau sholat, bahkan andaikan sholat siapa orang al-maghriba ke sholat maghrib, kepada sholat maghrib bimahallin di suatu tempat, dia di Surabaya sholat maghrib misalnya, sholat maghrib kemudian pakai kereta cepat ke Jakarta misalnya,
hanya 40 menit. Atau sholat asar lah yang agak panjang ya. Dia sholat asar di Surabaya jam 3, sholat asar. Kemudian dia naik, sebentar. Enggak ya, bukan begitu ya. Terlalu dekat soalnya kalau itu masih satu matlah. Dia dari Jakarta sholat maghrib. Sholat maghrib terbang ke, atau sholat isya lah, sholat isya. Terbang ke, kalau itu masih satu waktu. Jadi sholat maghrib. Waktu terbang dari Jakarta menuju Saudi misalnya, itu masih sholat maghrib. Kemudian karena pesawatnya itu supersonik misalnya, sangat cepat sekali. Sampai di Bandara Jeddah itu dia masih adzan maghrib, baru adzan maghrib. Gimana? Mana tadi? Fasafaro maka kemudian pergi siapa orang limahalin ke satu tempat akhara yang lain, lam taghrib yang belum maghrib, yang belum terbenam apa syams, fihi di dalam mahallin, wajabat maka wajib apa i'adatuha mengulangi salat maghrib. Jadi misalnya terbang dari Jakarta jam adzan maghrib langsung sholat langsung terbang. Pesawatnya sangat cepat sampai di Saudi maghrib kurang 5 menit misalnya. Maka ketika masuk waktu maghrib di sana itu dia harus sholat maghrib lagi gitu. Karena sudah beda. Kecuali kalau sampai di sananya masih waktu maghrib. Wa kharaja dan terkecuali atau keluar bi akhir syahri dengan ketentuan akhir bulan ma apa kasus lawin taqala andai kata berpindah siapa orang ilaihim pada ahlihi pada penduduk ke tempat lain maksudnya. Min mahallin ya, bukan tahallin tuh ya. Min mahallin pakai mim, bukan ta ya. Min mahallin dari satu tempat ra'auhu yang melihat siapa ahlihi hu kepada hilal fihi di dalam mahal, berpindah ila mahallin ke tempat lain lam yarauhu yang tidak melihat siapa ahlihi hu kepada hilal. Fala yuftiru maka tidak berbuka, maka tidak berpuasa. Siapa orang ma'ahu beserta ahlinya mahallin yang kedua ini. Kama fit Tuhfah, sebagaimana keterangan dalam kitab At-Tuhfah. Ini diambil dari kitab Bushrul Karim. Sudah. Yaumus Syakki. Adapun hari syak itu seperti yang itu ya. Keterangan sebelumnya itu bahwa haram untuk berpuasa pada hari syak. Hari syak itu apa? Yaumus syak adapun hari syak huwa ya yaumus syak yaumu salasina min Sya'ban. Ialah hari tanggal 30 min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa apabila membicarakan annasu siapa orang-orang annahu bahwa sesungguhnya yaum salasin annahu bahwa sesungguhnya yaum salasin min Ramadhana ya. Min Ramadhana ialah sudah masuk bulan Ramadan tapi walam yasbut dan belum tetap annahu min Ramadan. Jadi sudah mulai ada obrolan, sudah ada kasak kusuk bahwa sudah bulan Ramadan tapi belum ada penetapan resmi dari pemerintah. Itu yaumus syak. Wa hasilu yaumus syakki dan adapun kesimpulan dari hukumnya yaumus syak, hari ragu, annahu ialah sesungguhnya kelakuan. Idza taqada apabila meyakini siapa orang sidqal mukhbiri kepada benarnya orang yang memberitakan, artinya dia percaya bahwa orang yang memberitakan bahwa dia sudah melihat hilal. Seperti kemarin itu misalnya ada orang cerita dia sudah melihat hilal ketika malam Senin misalnya. Dan dia percaya pada omongan orang itu karena dia adil dan seterusnya misalnya. Tajibu maka wajib an-niyatu niat puasa wasaumu dan puasanya. Wa illam yatabayyan sekalipun tidak ternyata. Maksudnya ternyata keesokan harinya ternyata bukan Ramadan gitu. Wa illam yatabayyan sekalipun tidak ternyata apa kaunuhu adanya yaum min Ramadhana ialah termasuk bulan Ramadan.
Jadi tanggal 29 Sya'ban malam kok tanggal bukan. Tanggal 30 Sya'ban ya, 30 Sya'ban hari, kalau kemarin ini hari malam Senin, Ahad malam, ada orang yang cerita pada orang lain bahwa dia melihat hilal. Tapi nggak melapor, karena nggak melapor maka tidak diisbat oleh pemerintah, tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada orang yang mendengar cerita ini, dan orang yang mendengar ini percaya pada cerita ini, maka dia wajib niat dan wajib puasa. Sekalipun toh ternyata pada keesokan harinya, waktu hari Senin itu bukan Ramadan, ternyata salah lihat atau gimana gitu ya. Wa ma'adhanni sidqi, dan beserta dugaan benarnya orang yang memberitakan. Wa ma'adhanni sidqi, dan beserta dugaan benarnya orang yang menceritakan. Artinya apabila disertai dengan keyakinan atau dugaan, bukan keyakinan. Apabila disertai dengan dugaan bahwa orang yang menceritakan melihat hilal itu benar, tasihus sah apa itu niat. Tapi tidak wajib kalau tidak meyakini. Kalau meyakini wajib. Wakada, dan demikian pula as-saumu, puasanya. Wakada, dan demikian juga sah as-saumu, adapun puasanya. Intabayana, jika ternyata kaunuhu, apa adanya yaum. Intabayana, jika ternyata kaunuhu, apa adanya yaum. Min Ramadhana, ialah termasuk bulan Ramadan. Ternyatanya itu lailan, di malam hari, au naharon, atau di siang hari. Jadi yang penting kita sudah menjalankan mekanisme seperti yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Kalau melihat puasa, kalau tidak melihat ya sempurnakan 30 hari. Itu saja, sesimpel itu sebetulnya menentukan awal bulan dan awal bulan baru dan akhir bulan. Kalau hilal kelihatan maka masuk bulan baru. Kalau mendung misalnya, bahkan kalau mendung itu ya sempurnakan 30 hari. Wakadha, dan demikian pula ba'da mudhiyil yaumi, demikian juga sah puasanya itu ba'da mudhiyil yaumi, sesudah lewat sehari. Wa in haruma, dan sekalipun haram apa puasa alaihi, atas orang, karena sudah lewat waktunya ya. Wa illa, dan apabila tidak ma'adhonni, kalau dia tidak ada dugaan, dia masih ragu-ragu pada orang yang bercerita ini, lam yasihha, maka tidak sah apa puasanya. Wa masyaki, dan beserta ragu, bahkan ya ini haram. Tahrumu haram an-niyatu, apa niat, wasomu, dan puasanya. Jadi kalau dia yakin pada kebenaran berita yang dibawa oleh orang yang cerita tadi itu wajib. Kalau dia menduga kuat, kalau dia hanya sampai pada taraf dugaan, sah niatnya dan sah puasanya. Kalau ragu, itu justru haram untuk berniat dan haram untuk berpuasa. Ini kalau tidak diisbat oleh pemerintah, kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah. Makanya setiap Ramadan dan Syawal itu selalu ada sidang isbat ya, sidang penetapan awal bulan itu. Wala yasihani, dan tidak sah apa keduanya niat dan puasa. Wala yasihani, dan tidak sah apa keduanya niat dan puasa. Wa in bana, sekalipun ternyata. Wa in bana, sekalipun ternyata apa annahu, sesungguhnya harinya, hari itu min Ramadan, ialah termasuk bulan Ramadan. Artinya tetap yang menjadi standar adalah keyakinan dia kalau berita yang sampai pada dia itu bersifat personal gitu ya, bersifat personal. Sudah, wallahu a'lam. Kalamun qadimul yamallu samahuhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'i, dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati, faya rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah, faya rabbi irhamni
bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.